Halo Lur, balik lagi. Di video kali ini kita akan membahas ponsel Windows dari Sony, yaitu Sony Ericsson M1i Aspen. HP ini dirilis tahun 2010 dengan harga 2,5 jutaan dan menggunakan sistem operasi Windows Mobile. HP ini juga merupakan bukti dari Sony Ericsson yang berusaha menghidupkan segmen Windows Mobile yang nyaris tak dilirik oleh kebanyakan orang-orang. Sony Ericsson M1i atau sebut saja Aspen ya, menjadi salah satu perangkat yang masuk dalam kategori eco-friendly, terutama pada bahan materialnya. Bisa dibilang ponsel ramah lingkungan lah ya. Sampai-sampai dashboardnya menjadi lebih kecil dibanding box pada ponsel-ponsel pada umumnya. Ini juga merupakan wujud kepedulian Sony terhadap lingkungan. Meskipun sebagai ponsel yang sebagian bahan materialnya daur ulang, nyatanya build quality HP ini tetap bagus ya. Saat pertama kali pegang pun tetap kerasa solid dan nggak murahan, apalagi beratnya yang hanya 130 gram saja, jadi ketika dipegang dalam waktu yang lama nggak kerasa pegal di tangan. Untuk tampilan depannya biasa saja seperti pada ponsel-ponsel bertipe QWERTY pada umumnya, jadi berasa flat kayak gitu. Di bagian bawahnya ada space yang dibuat melengkung ya. Tombol QWERTY-nya kecil-kecil tapi dibuat menonjol, agak keset jika disentuh. Ini juga bertujuan supaya tidak licin saat mengetik ya, plus mengurangi typo juga. Feel-nya cukup nyaman, lumayan empuk, clacky, gak keras juga, cocok nih buat ngetik lama-lama. Berbicara soal tombol, ada yang unik di tombol navigasi bagian tengah ini. Jadi pada saat mencharger, di bagian tepi tombol ini akan menyala warna biru. Itu sebagai indikator kalau mengisi daya baterai berfungsi dengan baik ya. Untuk desain belakangnya menurut saya cakep, dengan kedua sisinya yang melengkung sehingga kerasa ergonomis di tangan. Finishingnya doff, jadi halus saat disentuh dan nggak mudah nyeplak sidik jari ya. Finishing seperti ini lebih mudah perawatannya ketimbang finishing yang glossy ya. Beralih ke layarnya yang berukuran 2,4 inci, sudah TFT resistive touchscreen 65.000 warna, resolusinya 320 x 240 pixel, rasio 4:3, kerapatannya mencapai 167 ppi. Dengan spek seperti ini serasa biasa saja sih. Terbukti dengan melihat tampilan layarnya, baik dari segi warna maupun kecerahannya terasa biasa saja. Dikarenakan masih menggunakan resistive touchscreen, Sony Ericsson Aspen juga mempunyai pen stylus, gunanya agar lebih mudah mengoperasikan touchscreen-nya. Ya kita tahulah kalau penggunaan resistive touchscreen tidak senyaman dengan capacitive touchscreen. Parahnya lagi, touchscreen jenis ini jika dalam penggunaan jangka waktu yang lama bisa berakibat lecet ataupun goresan-goresan pada layarnya. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Sebagai solusinya ya menggunakan screen protector. Konektivitasnya cukup lengkap di HP ini, diantaranya jaringannya 3,5G atau HSDPA, ada WiFi, Bluetooth, GPS, radio, jack audio 3,5 mm. Untuk mengisi daya baterai bisa lewat port micro USB. Jadi HP ini sudah tidak menggunakan jack sisir seperti pada generasi-generasi sebelumnya ya. Karena pada waktu itu brand-brand lain pun sudah mengadopsi port seperti ini. HP ini menggunakan sistem operasi Windows Mobile versi 6.5 profesional. Bisa dilihat dari antarmuka depan sampai menunya yang unik. Tentu sudah menjadi ciri khas Windows Mobile dengan sentuhan ala Sony. Di HP ini juga punya beberapa panel. Mereka menyebutnya Xperia panel.
mungkin bisa dibilang home atau beranda ya. Ada beberapa pilihan juga. Sedangkan chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon S1, clock speednya 600 MHz, ditandemkan dengan GPU Adreno 200, internal dan RAM-nya sama, yakni 256 MB saja, juga mendukung slot memori eksternal ya. Dan baterai berkapasitas 1500 mAh. Saat menggunakan HP ini pun jarang terasa lag, mulai dari buka kamera, putar musik atau video, hingga buka aplikasi lainnya. Saat mencoba game bawaannya pun terasa lancar-lancar aja. Animasi dan grafiknya kerasa lumayan mulus sih. Untuk tampilan musiknya terasa nggak asing, jadi keinget zaman dulu pas masih suka main di warnet. Hanya saja untuk mengatur equalizernya tak cari-cari nggak nemu, atau mungkin para penonton ada yang tahu bisa banget komen di bawah ya. Yang bikin saya lumayan terkejut, ternyata suara dari speaker HP ini lumayan bagus. Padahal bukan seri musik ya. Suaranya terdengar jernih, lumayan balance antara vokal dan bassnya, dan yang penting nggak cempreng aja sih. Kamera belakang HP ini beresolusi 3,2 megapiksel. Namun kenyataannya hanya 3,15 megapiksel saja. Mungkin dari Sony dibulatkan saja kali ya. Di pengaturan kameranya pun terbatas, seperti pencahayaan, zoom, modus malam, self timer, dan GPS. Nggak ada autofocus maupun LED flash, jadi makin basic saja. Hasil fotonya gimana? Ini di bawah ekspektasi sih. Gambar buram, warna nggak terlalu bagus, kurang tajam, bahkan hasilnya masih di bawah dari Sony Ericsson W595 yang dulu kita bahas. Padahal resolusinya sama. Ini menjadi nilai minus dari HP ini. Halo lur, ini adalah video dari Sony Ericsson M1i Aspen. Dia resolusinya mentok di 480p 15 fps. Rasanya kalau lihat bunga kayak ini indah gitu. Gimana kualitasnya? Silahkan dinilai sendiri. Sony Ericsson M1i Aspen, ponsel ramah lingkungan dengan balutan sistem operasi Windows Mobile. Fiturnya pun banyak, jadi kala itu HP ini cocok untuk mendukung kinerja kantoran, atau mungkin bagi orang-orang yang nggak bisa lepas dari pekerjaannya. Secara desain yang ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Namun kelemahannya terletak di kamera tadi ya, yang jujur di bawah standar sih. Selain itu menurut saya sudah oke, apalagi speakernya yang cukup bagus. Jadi pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Ya udah lur, sekian dulu di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini ya. Apabila ada informasi yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan sekali lagi,
Matur suwun dulur.